Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lia dengan NIM 20 11 10 30 10 041. Saya akan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan nomor 1, salah satu prinsip konservasi adalah proses-proses ekologis seharusnya dapat dikontrol. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Jadi, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa eko sendiri merupakan lingkungan, di mana lingkungan ini membutuhkan konservasi atau pelestarian di dalam suatu ekosistem, supaya tidak terjadi kerusakan atau ketidakseimbangan dalam suatu ekosistem. Misalnya, konservasi ikan hiu atau telur penyu, di mana hiu sendiri sudah mengalami kelangkaan atau kepunahan. Jadi di sini dibutuhkan suatu konservasi untuk mengontrol agar hiu-hiu ini dapat dijaga dan dilestarikan kembali. Begitu pula dengan telur penyu, jika semakin banyak manusia memanfaatkan telur penyu untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan, maka dapat terjadi kepunahan terhadap hewan ini. Maka dari itu perlu adanya konservasi untuk mengontrol keanekaragaman hewan-hewan ini, karena setiap hewan memiliki peranannya terhadap ekosistemnya. Untuk pertanyaan nomor 2, perlukah faktor ekonomi dipertimbangkan dalam pengelolaan konservasi? Menurut saya iya, perlu, karena biasanya suatu hal yang membutuhkan konservasi pasti tentunya hal tersebut digunakan atau dipergunakan secara berlebihan karena harganya mahal. Contohnya ikan hiu. Ikan hiu memang sudah mengalami kepunahan atau kelangkaan karena penangkapan yang berlebihan dan banyak diminati oleh kalangan orang. Jika ikan hiu ini dilakukan konservasi atau pelestarian, dilindungi, otomatis orang-orang yang menjadikan mata pencahariannya di pengolahan ikan hiu akan berdampak pada ekonomi, karena tidak dapat lagi menjadikan ikan hiu sebagai peluang usahanya. Untuk pertanyaan nomor 3, perlukah faktor sosial dipertimbangkan dalam pengelolaan konservasi? Menurut saya iya, karena jika kita melakukan suatu penelitian di suatu wilayah atau desa, dan kita sudah mendapatkan hasil penelitian tersebut bahwa ada salah satu hewan di tempat ini harus dilestarikan karena sudah banyak mengalami kepunahan dan kelangkaan. Misalnya penelitian di suatu wilayah pada telur penyu. Kita sudah mendapatkan hasil penelitiannya bahwa telur penyu di daerah ini sudah dimanfaatkan secara berlebihan sehingga dapat berdampak pada habitat penyu. Untuk pertanyaan nomor 4, faktor ekologis yang perlu diperhatikan dalam menentukan kawasan konservasi laut. Yaitu yang pertama, faktor lingkungan yang sering menentukan organisme yang ditemukan pada suatu daerah, yaitu organisme steno, yaitu organisme eikuri, organisme yang terbanyak dalam suatu komunitas. Selanjutnya yaitu spesies yang jumlahnya besar, indikator yang baik daripada yang berjumlah kecil, harus dijaga. Kemudian semakin banyak antar spesies, populasi atau komunitas yang langka, dan kapasitas toleransi ekologis dari lingkungan dengan sumber daya alamnya. Pertanyaan nomor 5, parameter apa saja yang perlu diukur dalam menentukan faktor ekologis? Pertama yaitu kemampuan beradaptasi, yang kedua faktor abiotik, ketiga ekologi terestrial, ekosistem yang menyusun permukaan bumi, dan serta ekosistem akuatik. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.